Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Saya Pendeta Muda Juniaman Zaluhu, Gembala Sidang TPW Harapan Indah Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan Sapaan Gembala yang terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sebelum saya menjelaskan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan, urapi kami, biarlah kami boleh menjadi pembaca, pendengar dan pelaku yang setia akan firman yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, judul Sapaan Gembala pada kesempatan ini saya berikan yaitu gereja yang merdeka dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana kita telah membacakannya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu kita telah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Itu bukan umur yang sedikit Bapak Ibu Saudara, tetapi itu umur yang sangat panjang yang telah kita lalui. 79 tahun kita sudah merdeka. Tetapi menurut survei pada umumnya Bapak Ibu Saudara, masih ada beberapa masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang susah mencari nafkah untuk keluarganya. Masih banyak masyarakat yang susah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Masih banyak masyarakat yang susah mendapatkan tempat tinggal. Masih banyak daerah-daerah yang tidak merasakan terangnya listrik dan juga jalan-jalan yang bagus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaannya kenapa semuanya itu bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara, satu jawaban dari saya, karena masih terlalu banyak pemimpin-pemimpin yang korupsi. Masih terlalu banyak pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Mereka mengaku orang yang sudah merdeka, tetapi ciri-ciri kemerdekaan tidak ada di dalam mereka. Justru yang mereka lakukan adalah menyiksa masyarakat, menyengsarakan masyarakat dengan perbuatan-perbuatan korupsi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama halnya dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang sudah merdeka dalam Kristus. Seringkali banyak gereja yang mengaku sudah merdeka dalam Kristus, tetapi ciri-ciri kemerdekaan tidak ada di dalam gereja tersebut. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Masih banyak gereja-gereja yang memperebutkan jabatan kedudukan di dalam pelayanan. Hanya karena jabatan, hanya karena kedudukan, gereja menjadi terpecah belah Bapak Ibu Saudara. Mereka memiliki keinginan hawa nafsu yang lebih besar daripada kecintaannya kepada Kristus. Mereka mengaku sebagai gereja yang sudah merdeka, tetapi kehidupan mereka jauh dari hadirat Tuhan. Kasih tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka. Pengampunan tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka. Yang ada adalah mereka suka menghakimi sesamanya. Mereka suka menjatuhkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan di depan saya mau katakan, itu bukan ciri-ciri gereja yang sudah merdeka dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan saya mengutip pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang bernama Bill Elif. Ya, seorang pembawa kebangunan rohani dan juga seorang gembala atau direktur pelayanan gereja dari One Cray, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata di dalam bukunya yang berjudul Gereja yang Berpusat pada Hadirat Tuhan. Dia berkata bahwa gereja yang merdeka dalam hadirat Tuhan adalah gereja di mana Tuhan hadir secara nyata dan konsisten. Artinya Bapak Ibu Saudara, gereja di mana mereka tidak berfokus pada gaya ibadah, tetapi pada keindahan Kristus. Gereja yang berpusat
pada hadirat Tuhan adalah gereja di mana orang-orang terlihat sedang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Gereja yang sudah merdeka dalam hadirat Tuhan adalah gereja di mana gosip, di mana fitnah, di mana perpecahan itu hanyalah sebuah kenangan di masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Gereja yang sudah merdeka dalam hadirat Tuhan adalah gereja di mana kerjasama yang penuh kasih dialami di antara jemaat. Ada roh kesatuan yang jelas terlihat, di mana tidak ada persaingan, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang ada adalah penyelesaian. Gereja yang sudah merdeka dalam hadirat Tuhan adalah gereja di mana kerajaan Tuhan diperluas dengan cepat dan iblis dibuat mundur, Bapak Ibu Saudara. Gereja di mana ada sukacita yang tak terbantahkan tanpa ada kompromi lagi dengan dosa. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dalam konteks ini, dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8, ada dua cara apa yang harus kita wujudkan untuk menjadi gereja yang merdeka dalam hadirat Tuhan. Yang pertama adalah di ayat yang ke-7, yaitu tunduklah kepada Allah. Sebagaimana dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tunduk kepada Allah? Alasannya adalah supaya kita mencampakkan persahabatan dengan dunia, supaya kita waspada terhadap iri hati dan kesombongan yang sudah merajalela di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara, kata tunduk itu asal dari kata hupo dan taso. Hupo taso, yang artinya adalah menundukkan, juga diartikan sebagai menaati atau patuh. Artinya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tundukkan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menundukkan ketaatan, kita harus patuh pada kebenaran firman Tuhan. Yang kita tundukkan adalah kita harus menaati dan patuh pada kehendak Allah. Yang kita tundukkan adalah kita harus menaati dan patuh pada perintah-perintah Tuhan. Yang kita tundukkan adalah kita harus menaati dan patuh pada pemeliharaan Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, ada penyerahan diri secara total kepada Allah. Ini yang pertama yang harus kita wujudkan untuk menjadi gereja yang merdeka dalam hadirat Tuhan, yaitu tunduklah kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita wujudkan, yaitu di ayat yang ke-8 dikatakan mendekatlah kepada Allah. Sebagaimana dikatakan di sana, demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita sedang mengalami hati yang sedang tidak baik-baik saja, hati yang sudah memberontak kepada Allah, hati yang sudah retak, Bapak Ibu Saudara, di depan saya katakan, hari ini semuanya itu harus dibuat tersungkur di bawah kaki Allah. Datanglah kepada Tuhan dengan mendekat kepadanya, sebagaimana dikatakan di dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara, mentahirkan tanganmu, artinya menadakan tangan yang suci, tanpa ada amarah, tanpa ada kebencian, tanpa ada perselisihan di dalam hati kita, tetapi kita tahirkan oleh iman, oleh pertobatan, oleh pemulihan dan pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita menjadi gereja yang merdeka dalam hadirat Tuhan dengan mewujudkan dua hal ini. Yang pertama adalah tunduklah kepada Allah, dan yang kedua mendekatlah kepada Allah. Tanpa kompromi lagi, tanpa bersahabat lagi dengan dunia ini. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap umat yang ada di BPD Jabatara. Berkati mereka sepanjang hari ini, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Tuhan nyatakan hal-hal yang baru dan kuasa-Mu di dalam kehidupan umat. Buatlah hati kami untuk selalu tunduk kepada Allah dan mendekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.